limit. Untuk lebih mudahnya, limit itu identik dengan substitusi, yang artinya mengganti. Misal, diberikan limit X mendekati A dari X, maka hasil limitnya adalah A, yaitu dengan mengganti X dengan A. Kemudian, diberikan limit X mendekati A dari B, menghasilkan B. Hasil B diperoleh karena limit yang ditanyakan tidak mengandung unsur X, hanya B saja, maka hasilnya tetap B. Diberikan limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 9, menghasilkan min 5. Sesuai konsep awal, kita ganti atau substitusikan X dengan 2. Lanjut, kita operasikan secara aljabar. 2 diberikan limit X mendekati 3 dari X min 3, menghasilkan 0. Di sini kita ganti X dengan 3. Lalu, 3 diberikan limit X mendekati 1 dari X min 1 per X plus 2, menghasilkan 0. Dengan mengganti nilai X dengan 1. 4 diberikan limit X mendekati 4 dari 2X per X min 4, menghasilkan tak hingga, karena 8 kita bagi dengan 0. Dengan tetap mengganti nilai X oleh 4. 5 diberikan limit X mendekati 3 dari Y plus 2 per X, menghasilkan Y plus 2 per 3. Di sini kita hanya mengganti nilai X dengan 3. Sedangkan nilai Y tetap, karena limit hanya mendekati dari X. Semoga mengerti. 1 diberikan limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 per X min 2, menghasilkan 0 per 0. 0 per 0 adalah salah satu dari bentuk tak tentu dari limit. Cara penyelesaian bentuk tak tentu adalah 1. Kita faktorkan, 2 kali sekawan. Biasanya untuk kali sekawan ini digunakan dalam bentuk soal akar. Maka soal limit ini kita akan faktorkan untuk memperoleh hasil dari limitnya. Soal kita tulis ulang, lalu kita faktorkan menjadi seperti ini. Di sini ada yang bisa kita hilangkan, yaitu X min 2, X min 2. Maka soal menjadi limit X mendekati 2 dari X plus 2, sehingga diperoleh nilai dari limit, yaitu 4. Perhatikan X mendekati 2-nya. Bisa kita tulis menjadi X min 2 mendekati 0. Yang menyebabkan nilai limit menjadi 0 per 0 pada soal ini adalah X min 2. Sehingga kita hilangkan X min 2 tadi. Mari ke contoh selanjutnya. 2 diberikan limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 3X per X kuadrat min X min 6. Kalau kita substitusi, akan menghasilkan 0 per 0, yaitu bentuk tak tentu. Perhatikan limitnya yang mendekati X3. Bisa kita tulis menjadi X min 3 mendekati 0. Yang menyebabkan nilai limit 0 per 0, karena masih mengandung unsur X min 3 pada limit. Mari kita aljabarkan. Setelah kita faktorkan, kita akan menemukan bentuk seperti ini. Nah, di sini kita menghilangkan X min 3, karena dialah yang menyebabkan nilai limit menjadi 0 per 0 tadi. Maka, soal menjadi limit X mendekati 3 dari
X per X plus 2 yang menghasilkan 3/5. Mudah bukan? 1 diberikan limit X mendekati 4 dari X min 4 per akar X min 2. Jika kita substitusikan, maka hasil limitnya menjadi 0/0. Dan ini adalah bentuk tak tentu. Maka kita akan kalikan sekawan karena di sini ada akarnya. Sebelumnya kita perhatikan X mendekati 4 yang membuat dia menjadi 0. Tugas kita di sini adalah menghilangkan X min 4, menyebabkan nilai limit menjadi 0. Sekawan dari akar X min 2 adalah akar X plus 2. Soal kita tulis ulang, kemudian kita kalikan dengan 1, karena merupakan identitas dari perkalian. Yang artinya, bilangan apapun jika dikalikan 1, tidak merubah nilai dari bilangan itu sendiri. Kemudian 1 tadi saya ganti dengan akar X plus 2 per akar X plus 2 yang merupakan sekawan dari akar X min 2. Fokus kita di sini adalah mengalihkan penyebutnya. Perhatikan, diperoleh pada penyebut kita lihat X min 4. Ya, di sini setelah dikalikan dengan sekawannya. Sementara pada pembilang kita tetap biarkan, nggak usah dikali. Dari bentuk ini kita menemukan yang membuat nilai limit tadi 0, yaitu X min 4. Maka kita hilangkan X min 4 tersebut. Maka soalnya menjadi sederhana. Kemudian baru kita substitusikan. Diperoleh nilai 4 dengan mengganti X dengan 4. Semoga mengerti. Limit tak hingga. Pertama akan dijelaskan bentuk pecahan yang mempunyai bentuk umum seperti ini. Yang harus kita perhatikan pertama adalah X-nya. Nah, di sini ada banyak X. Kenapa? Karena yang ditanya adalah limit X mendekati. Jadi kita perhatikan X-nya. Dan pangkat paling tinggi dalam X itu, di sini pangkat tertinggi dalam X adalah N. Ya. Di sini yang pada pembilang N-1 berarti akan berkurang. Dan seterusnya. Nah, jika kita udah perhatikan pangkat tertingginya, kita fokus ke koefisiennya. Di sini yang untuk pembilang A dan untuk penyebut P. Maka hasil dari limitnya adalah koefisiennya saja, A per P. Selanjutnya akan diberikan dalam bentuk contoh. Akan diberikan 3 contoh sederhana berikut pemahamannya. Perhatikan contoh 1. Di sini fokus kita adalah pada pangkat tertingginya. Ya, pada contoh 1 pangkat tertinggi X adalah 4. Pada pembilang dan pada penyebut juga 4. Maka jawabannya adalah koefisiennya, yaitu min 2 per 4. Bisa kita tulis hasil limitnya adalah min 2 per 4. Atau yang biasa kita sederhanakan menjadi min setengah. Kemudian pada contoh nomor 2, kita perhatikan pangkat tertinggi. Di sini pangkat paling tinggi itu adalah 4 pada penyebut. Nah, pada pembilang dia tidak mempunyai pangkat 4. Nah, kata siapa? Salah. Ada nih pangkat 4-nya. Perhatikannya, ini adalah 0 dikali X pangkat 4. Kenapa? Karena tidak merubah sebuah nilai. Maka di sini pangkat pembilang punya pangkat tertinggi yaitu 4. Hasilnya adalah 0 per 2. Bisa kita tulis menjadi 0 per 2. Punya hasil 0. Nah, pada contoh 3, pangkat tertinggi 4. Pada penyebut, nah udah pinter. Pada penyebut kita punya pangkat tertinggi juga, yaitu 4. Dengan gimana? Kita kalikan 0 dikali X pangkat 4 ditambah. Nah, karena hasilnya tidak berubah sebuah nilai ya. Dengan kita menambahkan seperti ini, nah kita mempunyai pangkat X-nya jadi 4 juga, maka
tinggal kita ambil deh koefisiennya. Maka hasilnya menjadi min 2/0, atau yang bisa disebut tak hingga. Karena penyebut dilarang 0, jadi kalau dibagi 0 hasilnya tak hingga. Semoga mengerti.